kita di ASI ini sebetulnya kan bukan dokter Pak, gitu kan. Jadi kita sebetulnya ayah-ayah juga, sama kita juga punya pekerjaan masing-masing juga, gitu. Jadi kebetulan memang apa, awalnya dari ngumpul-ngumpul nongkrong gitu. Terus waktu itu sama-sama apa, kita tuh anaknya masih pada bayi gitu kan, lagi pada ASI. Terus kita tukeran tuh sama masalahnya sama, misalnya kayak istri saya ASI susah keluar, gimana? Oh kalau saya sih gini, ngobrol lah ya bapak-bapak gitu kan. Nah karena ngobrol-ngobrol gini kita pikir ini obrolannya seru juga kalau dikasih tahu bapak-bapak lain ya. Nah makanya ada si komunitas ayah ASI ini akhirnya. Kebetulan ini ASI-nya itu berkurang setelah kami kan ikut program pemerintah juga kan, program KB. Setelah melakukan KB itu kebetulan ASI-nya berkurang, sehingga sebelum cukup umur untuk dikasih makan, sekarang sudah dikasih makan. Apa caranya supaya air susu ibu itu ASI itu lancar normal kembali supaya nggak berkurang gitu. Setelah melakukan KB itu. Tadi ada pertanyaan juga dari bapak gitu. Itu kan kalau ada air ASI air ASI-nya yang nggak keluar atau sedikit gitu. Kalau di sini sendiri di sini di Cisarua itu ada kebiasaan untuk mengatasi persoalan seperti itu nggak? Misalkan memakai apalah gitu. Kalau yang kurang susu itu di pasar itu ada yang pulau sikat pakai susu teh kira acan eta wae. Coba sudah di pasti ukun melahirkan teh susu Pucuk walu. Itu ada hasilnya. Dia usahakan makan ikan gitu. Pernah dicoba daun katuk, Daun katuk bener. vitamin juga dari apotek ya. Tapi semua itu nggak bisa gitu. Nggak ada efeknya. Buat pakai itu. Coba. Oh gitu. Pernah ada studi tuh kayak apa ya, riset, ada penelitian lah ya, ada penelitian gitu kalau peran ayah saat ibu menyusui itu peran ayah itu menentukan keberhasilan menyusui itu sampai 50-60%. Jadi kalau si bapak atau si ayah nggak terlibat dukung ibunya istrinya menyusui anaknya, nggak terlalu terlibat, itu kemungkinan ASI-nya nggak sampai selesai. Terus ini tuh juga lebih tinggi gitu. Nah ini saya coba kalau bisa jawab sekalian gitu ya. Jadi pertama Kang Budi ini ya, Kang Budi problemnya kan ASI-nya nggak keluar berkurang. Nah ini beberapa hal aja kalau dari saya, mungkin teman-teman ada yang nambahin. Pertama sebetulnya kita nggak pernah tahu ASI itu kurang atau enggak sebetulnya, dan nggak ada yang bisa tahu sebetulnya. Jadi mau itu dokter, mau itu bidan, gitu mereka kalau mereka bilang oh ASI ibunya kurang nih, nggak, karena ASI itu nggak kayak stok susu gitu loh. Dia kan proses alami gitu. Dia jadi ASI karena ada permintaan dari anak saat si anak ibaratnya tuh ngenyot. Nah itu tuh dia ngasih kayak ngasih perintah, ngasih rangsangan ke badan si ibu, Bu saya mau ASI. Nah disitulah ASI-nya sebetulnya membiasakan untuk diproduksi gitu. Si payudara membiasakan untuk produksi ASI. Nah jadi pertama si ASI itu nggak ada yang tahu seberapa cukup. Kadang-kadang emang itu banyak sih itu isu, kita juga kadang-kadang sering sharing ASI-nya nggak cukup, ASI-nya nggak keluar, ASI-nya dikit nih gitu. Nah bedanya ASI dikit sama ASI banyak itu tiap anak beda-beda loh. Ada anak yang ibaratnya 50 mili ya, 50 mili aja kadang-kadang ada yang segitu cukup, ada yang segitu cukup. Jadi nggak ada yang bisa bilang bahwa ASI si ibu itu kurang secara pasti, itu pertama. Kedua, kalau ASI-nya berkurang itu bisa banyak hal sebetulnya. Tapi beberapa yang paling dasar itu biasanya perasaan si ibu gitu. Nah, kenapa peran suami tadi penting banget? Karena kalau si ibu atau si istri ini seneng,
itu tuh ada hormon di dalam badannya yang dirangsang sama perasaan senang itu. Nah, hormon inilah yang memproduksi ASI. Jadi kalau si ibunya stres, ya anak habis melahirkan, ASI itu kan capek ya. Perempuan tuh berjuang banget tuh buat itu. Nah, saat dia capek pulang, suaminya ngeselin gitu kan, papa ini terus udah gitu misalnya ada pikiran lain, ada kerja, ada apa, nah itu pasti akan mengurangi produksi ASI. Jadi emang salah satu peran suami itu ngejaga si istri tetap senang. Ya caranya gimana? Ya masing-masing kan tahu istrinya masing-masing kan, Pak. Jadi ASI eksklusif ya itu 6 bulan ya. 6 bulan itu anak itu nggak ada yang masuk selain ASI ke dalam badannya. Bahkan air putih. Jadi air putih aja nggak bisa masuk, apalagi pisang, apalagi misalnya air tajin, apalagi kuah bakso gitu misalnya. Nggak ada gitu, hanya ASI. Itu yang disebut ASI eksklusif tuh. Jadi dan itu yang sangat dianjurkan, bagus untuk anak, untuk pertumbuhan otak. Mohon maaf, tapi itu juga kami saran dari bidan. Jadi kami kasih makan. Untuk dikasih makan, tapi kami juga sekeluarga nggak nentuin sendiri gitu kan, kasih makan anak. Tapi kami punya saran dari bidan tersebut. Jadi kami lakukan. Tapi ternyata ya bayinya lebih gemuk, lebih ceria juga, sehat, nggak nangis-nangis juga. Betul. Alhamdulillah seperti itu. Nah, jadi nanti mungkin kalau yang masih sekarang mungkin masih ada keperluan ketemu bidan atau apa, bisa ditanyain juga gitu. Maksudnya karena yang dimaksud dengan ASI eksklusif itu ya nggak ada yang masuk selain ASI. Nah, itu makanya dibilang eksklusif kan. Nah, lalu setelah 6 bulan gimana? Misalnya gitu kan. Setelah 6 bulan boleh ada yang masuk yang lain gitu. Dan itu biasanya kita nyebutnya makanan pendamping ASI. Jadi ngasih ASI yang sangat dianjurkan itu sampai umur 2 tahun, Pak. Kalau 6 tahun bagus banget, Pak, mungkin. jadi ketimbang kita ngasih susu, mendingan kita kasih pisang. Ketimbang kita kasih susu, mendingan anaknya makan nasi bayam misalnya gitu. Jadi karena itu lebih bagus dari susu, jauh. Nah, jadi kalau susu bisa dihindari, tapi apakah tidak boleh minum susu? Boleh. Nah, sebetulnya sharing juga bahwa susu itu sebetulnya mestinya diminum dengan resep dokter mestinya. Jadi sebetulnya susu formula ya, maksudnya susu bubuk gitu ya. Sebetulnya kalau yang benarnya itu sebetulnya nggak boleh dijual bebas. Pengalaman pertama mungkin anak yang pertama dulu, Pak, diberi ASI-nya itu sampai 6 tahun, Pak. Saya udah corona. Bapak ada lanjut ya, Pak. Karena di pulau terus di pahitan di rumah. Sampai pertama pengalaman lagi pertama, kedua, Pak, lahir anak yang kedua sama sekali tidak diberi ASI. Dikarenakan waktu umur 2 bulan, Pak, kan istri saya bekerja di perusahaan, anak itu dititipkan di bayinya, TPA anak. Waktu 2 bulan itu pertama istri saya ASI-nya tidak ada, Pak, sama sekali tidak ada. Anak saya tidak beri ASI, itu susu formula langkah terakhirnya. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, Pak, di KB, tapi saya punya anak lagi, itu bocor penginterna. Yang pertama kan pertanyaan yang pertama itu apa ada pengaruh tidak? Selama dititipkan kan berjam-jam itu, 7 jam, dari jam 7 sampai jam 1, berapa jam 2 gitu. Anu kedua anak setelah di rumah juga kurang respon atau yang di gitunya. Hoyong-hoyong kayak pami bade bobo namanya eta mah di dinya mah gitu. Anu pertama pengaruh teh Kak.
nanti ke anak atau ke ibuna gitu tanah gitu. Botol itu bisa kuat selama 6 jam 7 jam. Kalau di luar, ini dingin apalagi sini kan? Dingin banget. Nah, jadi kan cukup tuh ya sampai si bayi nenen tuh pas selama di TPA. Gitu. Jadi nggak perlu SGM lagi Bu, nggak usah suruh buka lagi. Atau kalau saya sih kalau boleh saran kalau tuh punya perusahaan mau ya beliin kulkas gitu ya, kan nggak mahal-mahal banget kulkas kan kalau buat TPN kecil aja, jadi si ibu itu kalau susunya di situ lebih bagus lagi, bisa sehari 2 hari seminggu gitu kan. Itu pertama yang ketiga itu adalah ASI donor. Jadi kalau misalnya bayi ini kurang ASINya, itu bisa dibantuin sama bayi lain ASINya gitu, bisa ASI diperah diminumin atau disusuin sama yang orang lain gitu kan. Nah yang keempat nih, udah ketiga nggak bisa, baru deh tuh dikasih susu formula. Udah mentok banget baru susu formula. Tanya juga ya. Jadi apa yang nggak boleh dimakan, terus apa yang boleh dimakan, apa yang nggak boleh diminum, terus apa yang boleh diminum sama ibu yang lagi menyusui juga itu. Dan coba ini ya, saya sempat ngobrol sama ibu menyusui. Ibu kenapa? Ini ASI saya kurang. Nah, non, yang bakso temenang, orang lar bakso cuman. Padahal kesenangannya gitu. Nah, kayaknya, kan sama sok lada, sok make cukatnya. Nah, itu kunaon tuh menang cenama. Oh gitu. Tak menyusui. Nah, terus kunonnya si oroknya kita main cerek gitu. Oh gitu. Sebenarnya jadi pada tim kayak gini. jadi istri kita. Jadi nervous sendiri. Jadi sebenarnya ya, yang menyusui mah bebas boleh. Kalau ASI itu, kalau anak nggak kenyot, dia nggak akan keluar, betul ya? Nah, jadi bisa karena anak itu minum putih, karena dia biasa pakai dot. Kalau pakai dot, dia tinggal gini doang keluar kan, dia nggak perlu ngapa-ngapain kan? Nah, akhirnya si anaknya jadi males. Ketika ada puting beneran yang harus dia ngejot, dia males, nggak mau dia. Sehingga akhirnya tadi masalahnya nggak mau nenen lagi gitu kan. Itu sebenarnya sederhana banget masalahnya. Nah, sebenarnya cara paling gampangnya itu pakai sendok, disendokin minum asinnya. Disendoknya bukan suapin ya, tapi sendok. Jadi sendoknya tuh sendok sambal. Oh, saya bisa dibolongin juga gitu kan. Sendoknya itu tapi ditaruh di depan bibir bayi di sini. Nah, ntar dia jadi si bayinya itu tadi ngirup. Nah, itu lama-lama jalan sendiri. Atau kalau nggak pakai sendok, itu bisa pakai gelas. Bisa pakai gelas kecil, taruh di sini nanti jalan sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya bayi itu pintar banget. Tanpa perlu kita ngapa-ngapain dia bisa sendiri. Gitu. Bayinya langsung ditaruh di dada ibunya kan? Iya. Kalau di bidan itu memang programnya seperti itu. Ketika udah keluar bersihin, langsung ditaruh di atas dada ibunya. Berapa lama kan? Sebentar aja kira-kira ada sampai 5 menit lebih atau kurang nggak tahu. Gitu. Kalau di Paraji digituin nggak Pak? Tuh ya, langsung dimakan. Nah, supaya bersihan teh nyerap. Masih ada nih bapak-bapak ini yang hadir, istrinya yang masih melahirkan persalinan terakhir, masih ditolong Paraji, masih ada nggak? Masih banyak. Bapak-bapak juga semua ini. Dari yang hadir di sini, yang ke bidan berapa orang? Ya tahu gua. Oh, Budi Hungkul. Ini di rumah ada lagi. Karena jauh buat ke bidan. Jadi sebelumnya ke bidan, Suruh jual duluan ya.